Membedah pemikiran yang tidak sama, sungguh sangat menyulitkan. Bisa dicap kafir, bid'ah, syirik, dan statement lainnya yang mengarah kepada penghakiman, yaitu merupakan kejadian yang jamak. Belum lagi ancaman teror dan pembunuhan. Nyawa menjadi sebuah taruhan jika kita keluar dari mainstream kesadaran kolektif umat. Begitulah yang dialami oleh Nurholis Majid, Al-Hallaj, Ibnu Arabi, Syekh Siti Jenar, dan mungkin masih banyak lagi yang lainnya juga. Ilustrasi itu untuk menggambarkan bahwasanya tidak gampang menjadi orang yang berbeda. Walaupun hanya sebatas dalam buah pemikiran saja. Belum tentu dia buktikan dalam tindakannya. Begitulah manusia peradaban dibangun atas dasar ini. Yaitu ketakutan atas hilangnya kekuasaan dan kekuatan politik. Mereka selalu khawatir akan masuknya pemikiran yang lain akan merasuki kesadaran kolektif, sehingga akan menumbangkan kesadaran kolektif yang selama ini didominasi kekuatan politik penguasa. Padahal, pengalaman menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang berpikir kritis, maka akan semakin berkembanglah peradaban manusia tersebut, karena olah pikir manusia terasah dan teruji oleh persaingan itu sendiri. Mungkin ini ada sebuah pertanyaan yang mengusik pikiran kalian. Salahkah iblis, jika dia tidak mau sujud kepada Adam, ketika Allah menyuruhnya untuk bersujud? Bukankah sujud itu hanya boleh kepada Allah saja? Marilah kita lihat perspektif, apakah yang dapat kita kaji. Perlu dicatat dengan tinta besar, bahwa dalam ajaran Tauhid, dosa yang terbesar yang tidak bisa diampuni adalah dosa syirik, yaitu mempersekutukan Tuhan, yaitu menyembah selain Allah. Sekarang, iblis dihadapkan kepada perintah yang menurutnya bertentangan dengan ajaran Tauhidnya. Begitu juga halnya malaikat yang mengalami keadaan yang sama. Mereka dihadapkan kepada suatu pilihan yang sungguh sangat sulit. Kalau diibaratkan seperti bagai makan buah si malakama. Jika mereka tidak mau sujud atau menyembah Adam, berarti diri mereka telah melanggar perintah Allah. Namun jika mereka menyembah selain Allah, berarti mereka telah syirik, dikarenakan sebab prinsip ketauhidan yang mensyaratkan demikian. Kedua pilihan ini sama-sama sulit bagi makhluk yang mempunyai keimanan dan ketauhidan tingkat tinggi, baik dosa syirik ataupun dosa melanggar perintah Allah adalah sama-sama dosa besar. Akan pilihan yang sulit ini, para malaikat sempat berdialog. Perhatikanlah dialog mereka, yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau? Malaikat masih tidak mengerti, mengapa mereka harus bersujud kepada makhluk yang nantinya hanya akan menumpahkan darah. Bukan saja sesuatu yang janggal, namun juga telah menyalahi prinsip ketauhidan mereka. Namun Allah meyakinkan para malaikat, dan Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Mendengar penjelasan dari Allah tadi, terpecahlah kubu malaikat menjadi pro dan kontra. Kubu yang mematuhi perintah Tuhan bersujud kepada Adam, dan kubu yang membangkang dengan tetap tidak mau bersujud kepada Adam. Mereka seperti menempati kubu positif dan negatif. Kubu positif tetap menyandang nama malaikat, sementara kubu negatif kemudian dinamakan iblis. Kedua kubu ini membawa argumentasi dan keyakinannya masing-masing. Mereka sama-sama yakin dengan prinsip ketauhidan mereka. Kubu malaikat yakin dengan keyakinan bahwa dia telah mematuhi perintah Allah. Kubu iblis juga memiliki keyakinan yang sama juga, bahwa dia juga sedang mematuhi perintah Allah, dengan tidak tergoda untuk bersujud kepada Adam. Sebab, berdasarkan keyakinannya iblis, hanya kepada Allah lah dia untuk bersujud. Iblis mengambil resiko dengan akal dan logikanya sendiri, akankah Allah sedang menguji ketauhidannya? Akalnya bekerja, apakah dia harus sujud kepada makhluk yang terbuat dari tanah, sementara dirinya terbuat dari kilatan api? Dia tidak mahu sujud, dia juga tidak percaya realitas ini. Dia hanya akan sujud kepada Allah, dan tidak kepada makhluk yang lainnya. Inilah tauhid bagi dirinya. Dia tidak mau bersujud kepada makhluk. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya, engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surat Al-Araf, ayat 12.
Perhatikanlah dialog tersebut, secara perlahan, iblis masih tetap dalam keyakinan dirinya sendiri, bahwa dirinya adalah dalam kebenaran, yaitu dalam keyakinan prinsip ketauhidan berdasarkan argumentasi yang disusunnya sendiri. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa keputusan yang diambilnya untuk tidak bersujud kepada Adam adalah salah. Akalnya tetap dalam satu keyakinannya yang seperti itu. Namun ternyata, perkiraan iblis itu salah, dan Allah menganggap keyakinan model seperti iblis ini adalah sesat. Allah juga telah memutuskan bahwa iblis sesat dalam keyakinan yang bertaklid buta. Lalu iblis sangat kecewa sekali, maka apa boleh buat, pilihan telah diambilnya. Kepalang basah, maka peran sebagai simbol kejahatan dengan terpaksa diambil oleh iblis. Allah yang telah menghukum sesat kepada iblis, sementara iblis sendiri tidak merasa ada kesesatan di dalam dirinya. Dia merasa bahwa prinsip tauhidnya lah yang benar. Bukankah yang demikian itu adalah tauhid yang benar? Sebab, apa yang telah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran? Bahwa manusia tidak boleh berlaku syirik, tidak boleh menyembah atau bersujud kepada makhluk. Manusia telah diajarkan demikian. Maka kenapa iblis harus dihukum, karena memiliki keyakinan seperti itu? Dari kejadian seperti itu, apakah peran iblis sebagai makhluk Tuhan bisa diampuni? Apakah iblis di akhir zaman juga bisa masuk surga? Ketika Imam Asy-Syakroni mengutip ulasan tentang perdebatan antara Imam At-Tusturi dengan iblis yang disajikan oleh Ibnu Arabi dalam kitabnya, yaitu Al-Futuhat Al-Makkiyah. Dalam kitab tersebut, Ibnu Arabi menceritakan tentang perdebatan yang sengit antara iblis dan Imam At-Tusturi, soal bahwa iblis bisa masuk ke dalam rahmat Allah, dan itu artinya iblis bisa masuk surga nantinya. Kedua-duanya menghadirkan argumen yang sangat kuat, sehingga masing-masing sampai pada titik kebingungan dan pada puncak kelelahannya. Namun di akhir perdebatan tersebut, iblis kemudian membantah Imam At-Tusturi dengan ayat Al-Quran. Warahmati wasiat kulla syai'in, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Dan itu menegaskan, bahwa dirinya termasuk ke dalam kata syai'in tersebut, dan itu artinya ayat ini berbicara tentang keumuman, dan iblis termasuk ke dalam makna umum ayat tadi. Syai'in juga dalam pandangan iblis merupakan ankarun nukrah, yaitu nakirah yang paling nakirah, kata sandang yang sangat umum dan lebih umum dari yang paling umum. Kesimpulannya yaitu, iblis dan orang-orang durhaka yang lainnya juga akan tetap mendapatkan rahmatnya. Namun pandangan ini dibantah lagi oleh Imam At-Tusturi dengan argumen kebahasaan juga, yakni bahwa ayat itu telah dibatasi keumumannya, yaitu hanya bagi orang-orang yang bertakwa saja yang mendapatkan rahmat. Jadi, rahmat yang seolah umum itu menurut Imam At-Tusturi dibatasi oleh ayat yang menegaskan, bahwa rahmat Allah hanya bagi orang-orang yang bertakwa saja. Kemudian iblis pun mengemukakan argumen yang tidak kalah kuatnya dari argumen yang disampaikan oleh Imam At-Tusturi tadi. Iblis berkata, At-taqyid sifatuka la sifatuhu ta'ala, yaitu keterbatasan itu sifatmu, bukan sifatnya Allah Ta'ala. Dibantah demikian, Imam At-Tusturi makin kebingungan, namun kemudian akhirnya ia tersadar, bahwa urusan masuk surga atau masuk neraka hanya Allah saja yang menentukannya. Allah lah yang memiliki kehendak bebas, dan karena itu kehendaknya tidak diatur oleh batasan-batasan yang kita tentukan. Berangkat dari sini, iblis bisa saja masuk surga karena rahmat Allah yang begitu luas. Setelah menarasikan kisah tadi dari kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah karya Ibnu Arabi, Imam Asy-Syakroni di dalam kitabnya, yaitu Al-Yawaqit wal Jawahir fi Aqaid Al-Kabair, yaitu menegaskan pandangan Ibnu Arabi lagi untuk kesekian kalinya. Ibnu Arabi berkomentar terhadap peristiwa ini dengan mengatakan, dulu aku berkeyakinan bahwa di kalangan makhluknya, tidak ada yang argumennya lebih kosong dan bahkan lebih bodoh dari argumen iblis. Namun, setelah mengetahui cerita Imam At-Tusturi melalui kasyaf, aku jadi terheran dan sampai berkeyakinan, bahwa iblis itu sangat pandai berargumen, sampai-sampai ia bisa mengalahkan Imam At-Tusturi, yaitu falahurut batul ifadah. Jadi, dalam perspektif ini, melalui cerita yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi secara kasyfi, sebenarnya Imam Asy-Syakroni telah berhasil mensinkronkan pendekatan kalam dengan pendekatan tasawuf. Namun, untuk lebih memperjelas lagi kecenderungan kasyfinya, Imam Asy-Syakroni tampaknya lebih menekankan validitas kasyfi dalam menjelaskan akidah ketimbang ilmu kalamnya.
Kasyaf yang mengandalkan olah hati dan jiwa menurut Imam Asy-Syaroni dipandang lebih aman dari kesalahan, atau maksum dan mahfuz, daripada ilmu kalam yang berdasarkan olah pikir otak manusia sendiri. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.